Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab logika. Jadi logika ini salah satu materi yang harus kita pelajari pada matematika diskrit. Oke, jadi sebelum saya mempelajari logika, sebelum saya sampaikan logika, kita pertama kita harus memahami tentang apa itu proposisi. Jadi definisi dari proposisi itu adalah suatu kalimat deklaratif yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi benar atau true ataupun salah ataupun false. Jadi benar atau salah, true atau false, tetapi tidak sekaligus keduanya. Jadi tidak boleh benar dan salah. Jadi hanya salah satu benar saja, salah saja. Jadi kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat itu disebut dengan nilai kebenaran. Jadi meskipun nilainya salah, berarti nilai kebenarannya adalah salah. Oke, selanjutnya contohnya sekarang ya. Jadi misalkan di sini saya punya 4 kalimat. Kalimat yang pertama, 5 adalah bilangan ganjil. 5 adalah bilangan ganjil. Itu adalah pernyataan yang benar atau salah. 5 adalah bilangan ganjil. Ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Sehingga karena dia bernilai benar saja, tidak benar dan salah, berarti hanya nilainya benar, maka kalimat pertama ini bisa dinamakan juga dengan proposisi, karena dia mempunyai nilai kebenaran yang benar. Selanjutnya untuk kalimat yang kedua, misalkan ada kalimat matematika, 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah ini 2 ditambah 4 sama dengan 6, itu benar atau salah ya? Jadi itu adalah pernyataan yang bernilai benar juga. Sehingga kalimat 2 ditambah 4 sama dengan 6 itu juga bisa dinamakan dengan proposisi. Tapi kalau misalkan saya punya kalimat 1 ditambah 3 sama dengan 7. 1 ditambah 3 sama dengan 7. Ini benar apa salah ya? Salah lah, karena 1 ditambah 3 itu harusnya adalah 4. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 7 ini adalah suatu pernyataan yang benar atau salah? Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Karena dia bernilai salah, artinya punya nilai kebenaran yang salah, nilai kebenarannya, maka 1 ditambah 3 sama dengan 7 itu merupakan juga proposisi. Karena mempunyai nilai kebenaran yang salah. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Surabaya. Enggak lah, ibu kota Provinsi Jawa Barat kan Bandung gitu kan. Nah, jadi kalau seperti itu, berarti ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Surabaya. Itu adalah pernyataan yang benar atau salah? Oke, jadi pernyataan yang salah. Atau nilai kebenarannya adalah salah, sehingga ini juga bisa disebut dengan proposisi. Nah, sekarang kalimat yang keempat. Pria yang duduk paling belakang itu sangat tampan. Pria yang duduk paling belakang itu sangat tampan. Itu kira-kira dia mempunyai nilai kebenaran yang benar atau salah ya? Tampan. Karena tampan itu relatif, pasti mungkin dalam satu kelas misalkan saya tanya, pria yang duduk paling belakang itu tampan atau tidak? Pasti jawabnya ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Itu normal. Kenapa? Karena ketampanan itu tidak bisa diukur. Jadi ada yang bisa bilang anak itu tampan karena memang menurut dia tampan. Ada juga yang bilang nggak tampan, dia nggak tampan karena memang menurut dia tidak tampan. Sehingga kalimat yang keempat ini dia tidak mempunyai nilai kebenaran yang jelas. Artinya dia tidak benar dan juga tidak salah. Sehingga karena ambigu, tidak bisa ditentukan nilai kebenaran ya, karena tampan itu relatif, sehingga ini bukan proposisi. Paham ya bedanya proposisi dan bukan proposisi? Selanjutnya, proposisi itu bisa dikombinasikan. Jadi kombinasi dari proposisi itu definisinya seperti ini. Jadi proposisi kan tadi kalimat yang mempunyai nilai kebenaran yang jelas, artinya nilai kebenarannya benar atau salah. Kombinasi dari proposisi itu ada 3 macam. Jadi untuk mengkombinasikan 3 proposisi ada banyak sebenarnya, tapi yang di sini saya bahas ada 3 dulu. Yang pertama itu ada konjungsi, yang
yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada disjungsi, yang ketiga ada ingkaran. Jadi, jika diberikan proposisi atomik, jadi proposisi atomik itu apa? Jadi proposisi atomik itu adalah proposisi atau kalimat atau pernyataan yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Jadi hanya satu kalimat utuh saja. Jadi misalkan ada proposisi atomik disimbolkan dengan P dan Q, maka komposisi majemuk itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi dari P dan Q dinotasikan itu dengan ini tanda P, V dibalik Q, jadi ini dibaca P konjungsi Q atau P dan Q adalah proposisi P dan Q. Jadi ini itu dibaca dengan dan. Selanjutnya yang kedua disjungsi. Disjungsi dari P dan Q dengan notasi P seperti tanda V ini. P tanda VQ adalah proposisi P atau Q. Berarti kalau ada tulisan seperti ini bisa dibaca P disjungsi Q atau P atau Q. Yang ketiga adalah ingkaran atau negasi. Dari suatu proposisi P itu dinotasikan dengan negasi P. Nah, negasi P itu dibaca dengan tidak P. Bukan P bisa juga, atau lawannya dari P lah, negatifnya dari P. Saya berikan contoh dulu. Jadi contoh misalkan saya punya 2 buah proposisi. Yang proposisi yang pertama adalah P, proposisi yang kedua adalah Q. P ini mewakili hari ini hujan, Q itu mewakili mahasiswa diliburkan. Terus sekarang saya mau menyuruh kalian untuk mengkombinasikan 2 buah proposisi ini. Nah, misalkan seperti ini. Yang pertama, kombinasikan P konjungsi Q atau P dan Q. Berarti kalau P-nya tadi ada hari ini hujan, Q-nya mahasiswa diliburkan, berarti kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal tulis. Jadi hari ini hujan dan mahasiswa diliburkan. Nah, ini sebagai P, ini sebagai konjungsi, ini sebagai Q. Nah, selanjutnya kalau P disjungsi Q, berarti hari ini hujan atau mahasiswa diliburkan. Kalau disjungsi berarti hari ini hujan sebagai P atau sebagai disjungsinya mahasiswa diliburkan sebagai Q. Kemudian yang C itu negasi dari P. Negasi dari P berarti P itu dinegatifkan. Berarti kalau P-nya itu hari ini hujan, berarti negatifnya adalah hari ini tidak hujan. Oke. Paham ya? Berarti ini P dan ini tidak, ini sebagai negasinya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada yang namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu apa sih? Jadi definisi dari tabel kebenaran itu adalah jika diberikan proposisi atomik P dan Q, maka nilai kebenaran dari komposisi majemuk tersebut ada 3 juga. Ada seperti ini ya, diuraikan. Jadi tadi kan proposisi itu kan adalah suatu kalimat yang jelas nilai kebenarannya benar atau salah. Berarti kalau proposisi majemuk juga harus jelas nilai kebenarannya. Majemuk kan artinya gabungan dari beberapa proposisi kan. Yang pertama, kalau penghubungnya adalah konjungsi, jadi nilai kebenaran dari konjungsi atau P konjungsi Q akan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Sedangkan kemungkinan lainnya adalah salah. Selain itu, salah. Nanti akan saya sampaikan di tabel, dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kalau disjungsi P disjungsi Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau untuk disjungsi akan bernilai salah jika keduanya salah. Berarti kalau misalkan salah satunya benar atau keduanya benar, berarti dia akan bernilai benar. Itu kalau untuk disjungsi. Kemudian kalau untuk negasi atau ingkaran dari P dinotasikan dengan negasi P itu akan bernilai salah jika P itu benar dan akan bernilai benar jika P itu salah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya
untuk tabel kebenaran bentuknya seperti ini. Nah, jadi tabel kebenaran dari negasi. Jadi kan kalau oh iya, mungkin ada yang tanya, kok tiba-tiba muncul tabel kebenaran kayak itu gimana? Dari mana dapatnya? Kalau kita lihat di tabel kebenaran negasi ini hanya ada satu proposisinya kan? Proposisinya hanya satu, yaitu P saja. Proposisi P. Nah, satu proposisi itu kan ada dua kemungkinan. Dia akan bernilai benar atau salah. Sehingga di tabel proposisi di tabel negasi ini hanya satu proposisi, maka ada dua kemungkinan. P itu bisa benar atau P itu bisa jadi juga salah. Berarti kalau misalkan P-nya benar, berarti negasinya salah atau false. Kalau P-nya itu false, maka negasinya adalah true. Ini kalau satu proposisi, maka di tabel tersebut ada dua baris. Tapi kalau misalkan dua proposisi seperti konjungsi dan disjungsi ini, nah misalkan di sini ada dua proposisi kan, P sama Q, berarti maka akan ada 4 baris. Berarti kan ada kemungkinan P-nya true, Q-nya true, P-nya true, Q-nya false, P-nya false, Q-nya true, ataupun keduanya false semua. Terus kalau misalkan nanti 3 dapatnya gimana bu kita menentukannya? Apa yang kita menguraikan satu-satu? Nah, mudahnya, jadi banyaknya baris pada tabel kebenaran itu tergantung dari banyaknya proposisi. Jadi kalau misalkan proposisinya tadi ada 1, maka didapatkan barisnya sebanyak 2. Kalau ada 2 proposisi, maka didapatkan barisnya nanti ada 4. Sekarang kalau misalkan ada 3 proposisi, berarti kemungkinan berapa? Ada berapa? 8. Di mana ini bisa kita ringkas, cara untuk mencari barisnya itu adalah 2 pangkat N, yang mana N-nya itu adalah banyak proposisinya. Oke, paham ya? Berarti kalau 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, terus sekarang gimana kalau misalkan sudah tahu barisnya, Bu? Ya, kalau sudah tahu barisnya, berarti tinggal kita buat aja. Berarti kan kalau ada 4 baris, 4 baris proposisi kan hanya ada 2 kemungkinan true atau false kan? Berarti yang kolom pertama itu kita isi 2 true, 2 false. Berarti bisa kalian tuliskan true-nya dulu atau false-nya dulu, bebas, yang penting konsisten. Jadi kalau misalkan di sini true-nya dulu, true, true, false, false. Kemudian bisa juga tadi kan sudah dibagi 2 ya, sekarang 2 dibagi 2 tinggal 1. Berarti 1 true, 1 false, 1 true, 1 false. Misalkan kalian pengen tampil beda, boleh. Misalkan mau false dulu, boleh, nggak masalah. Jadi misalkan false, false, true, true. Baru misalkan true, false, nggak masalah. Atau misalkan mau buat false, true, nggak masalah juga. Yang penting kalian konsisten untuk mau false dulu atau true dulu di setiap kolomnya. Jadi kalau misalkan pasangannya kayak gini ya, misalkan pasangannya mau false, false, true, true, kemudian true, false, false. Nah, akan sama saja kalau misalkan kita nulisnya true, true, false, false, kemudian misalkan false, true. Karena kemungkinannya tetap sama aja. Jadi kalau bisa jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, atau false, true di sini kebetulan di baris pertama. Di sini false, true ada di baris ke-4. False di sini ada di baris kedua, di sini ada di baris ke-3. False yang di sini ada di baris ke-4. Jadi komponennya sama, dibolak-balik nggak masalah, yang penting konsisten. Tapi untuk memudahkan saja ya di kelas saya, kita sepakati. Jadi kita gunakan true dulu, baru false. Kita sepakati seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya supaya fokus, jadi untuk konjungsi tadi kan akan bernilai benar jika kedua pernyataan pertama sama kedua benar. Ini nggak harus P sama Q, diganti yang lain juga boleh. Jadi kalau untuk konjungsi, kalau keduanya benar, dia akan bernilai benar. Selain itu, dia akan bernilai salah. Jadi kita fokus pada nilai yang keduanya true, hanya di baris 1. Sisanya nggak ada, hanya keduanya true,
Berarti diberi satu ini nilainya true semua, kemudian sisanya yang lain adalah false. Kemudian kalau untuk disjungsi tadi definisinya akan bernilai salah jika keduanya salah. Selain itu benar, berarti lawannya dari konjungsi. Berarti kita fokus ke false-false kalau untuk disjungsi. False-false dia akan bernilai false, selain itu true. Oke, paham ya?